ini masuk tahun 2023, Mas. Tahun lagi itu udah 2024. Awal tahun itu ada pemilu kan yang jelas. Posisi saat ini juga belum ada lah bakal calon yang memang masuk dalam lini masyarakat. Apalagi kalau di Tulungagung nih, kontestasi untuk pemuda ini kan masih minim, Mas. Untuk menduduki di dudukan caleg kah ataupun di pemerintahan kah, seperti bupati dan wakil bupati juga sepuh-sepuh. Nah ini gimana ini? Ada pandangan kah atau? Kalau kita melihat dari sisi hingga saat ini belum ada caleg, ya memang benar. Karena kita baru penentuan nomor urut itu berapa minggu yang lalu kan. Mereka kan juga pasti butuh menentukan di internal kan, setelah oleh nomor terus menentukan sopo sing harus menjadi caleg di dapil ini, mereka juga butuh itu kok. Kan tidak serta-merta langsung. Terus peluncuran secara resmi dari KPU kayaknya juga belum kan? Belum. Sekarang KPU masih bingung terkait PPS gini. Ya. Kalau di Tulungagung. Nah, pemunculan figur politikus itu saat ini masih didominasi oleh orang-orang tua kalau saya lihat di Tulungagung itu. Anak-anak muda itu kayaknya tidak diberi ruang atau tidak memperoleh ruang, atau memang orang anak muda itu tidak tertarik di dunia politik. Dengan adanya hal itu seharusnya ketika partai itu berbicara tentang mengedepankan wong cilik, perjuangan bahwa sebentar lagi ini kita mengalami bonus demografi. Betul. Akan ada anak-anak usia muda, usia produktif. Nah itu seharusnya mereka juga diberi ruang. Tapi saya belum tahu nih berapa orang yang masuk ke situ dan berapa ruang yang belum tahu. Soalnya belum ada rilis resminya, belum ada. Iya, betul. Kalau Bung Epin? Tapi ini Mas, kalau saya lihat di masyarakat itu sebenarnya kalau ikut campur terkait politik itu kan begini. Ada kondisi seperti calon-calon itu mau masuk ke ranah pokir-pokir pemilih kelompok pemikir-pemikir itu yang di masyarakat itu mendekati pemilu. Nah itu yang jadi sekarang catatan tersendiri sih sebenarnya. Kalau menurut jenengan gimana, Mas? Ya kalau melihat dari sisi Tulungagung ya yang saya ketahui itu mulai dari sebelum-sebelumnya itu kaitan dengan berpolitik menggunakan uang, politik money itu masih kencang. Makanya mepet-mepet waktu pemilu itu juga mempengaruhi itu juga. Soalnya masih menggunakan politik uang juga ya kan gitu. Tembak mendekati hari H. Tembak mendekati hari H. Maksudnya Maman mungkin dengan adanya wong sing kondisi ngenteni hari H ya. Nah itu menunjukkan bahwa dimulai dari sekarang duitnya semakin banyak habis. Betul. Berarti ya kos politiknya menjadi lebih besar. Nah, dengan kos politik yang menjadi mahal ya bener lah anak muda Tulungagung tidak mau terjun ke situ. Betul. Kecuali kalau mereka memiliki privilege. Bahasane wong dhewe sing nggih duwe senden kayu jati. Ya kan. Nek sing nggih senden kayu randu ndak kuat, Bos. Kan gitu. Lah, padahal seharusnya anak-anak muda itu melawan kebiasaan itu. Dia memberikan ruang baru, dia memberikan warna baru. Dengan bagaimana? Dengan dia menawarkan ide, menawarkan gagasan. Sehingga uang sing hanya akan turun ketika mau mendekati hari H ngene-ngene iki itu juga bisa diminimalisir. Bahkan kemarin ketika anak sing ngomong tahun 2023 kita akan resesi itu. Iya. Aku sempat khawatir, tapi begitu sadar ya tahun 2023 itu tahun politik. Kuwi duit akeh sing bakal beredar. Aku mikir itu akan baik-baik saja. Karena uang yang disimpan orang-orang oleh mereka itu disebarkan kepada mereka gitu. Jadi kan ada perputaran ekonomi di masyarakat dewe dan Tulungagung tempatnya UKM. Jadi gelem ndak gelem mereka akan bergerak sendiri dengan caranya sendiri. Kalau saya kita lihat warung kopi
Dulu warung kopi. Terus enek lawan sing jenenge kafe. Kafe. Terus sekarang enek lawan lagi sing diarani kopi keliling. Kopi keliling, Sing betul. mek gur butuh sanding kali utawa sanding Sawah. Sawah. Rego kopi mek 3.000. Iya kan? Bahkan ndak tahu teko kopimu jenisnya apa enggak pernah. Mulai pergeseran itu ya. Itu perlawanan. Perlawanan. Kalau saya melihatnya itu adalah perlawanan dari anak-anak muda saat ini sing melawan kebiasaan orang-orang yang di kafe. Kalau saya melihatnya seperti itu, walaupun sebenarnya ada segmen pasar sendiri-sendiri. Tapi ngopi di pinggir jalan itu sekarang sudah bukan menjadi sudah bukan menjadi aib atau sing memalukan, bukan, tapi menjadi suatu hal yang bisa dibanggakan dilihat dari story dengan nah, anak-anak muda yang mau terjun di politik itu menurut saya seharusnya juga taruh gagasan itu tadi. Iya mas, soalnya akan melihat kondisi sekarang masyarakat itu sudah pinter. Pinter ya, Ya betul. sudah pinter, maksudnya di tuku apa, dibeli dengan uang, mikir sekarang. Mulai mikir, mulai menunjukkan mana sih calon-calon yang bagus, terus kemudian punya visi misi yang jelas. Nah itu sudah mulai meningkat kalau menurut pandangan saya sebenarnya seperti itu. Ya sebenarnya sih momen 2024 ini sebenarnya kesempatan anak muda sih mas untuk mengimplementasikan lah gagasan-gagasan yang anak muda sekarang ya. Biasanya kan sekarang banyak-banyak nih anak muda kajian-kajian dan sebagainya, memikirkan masyarakat ataupun memikirkan ini, memikirkan itu. Sebenarnya kan tempat untuk mengimplementasikan lah gagasan yang dia miliki, ya kan, untuk diperjuangkan lah untuk di masyarakat. Nah itu sebenarnya ada kesempatan lah itu untuk bertarung itu kan, bahasanya mungkin gitu. Permasalahannya anak-anak muda yang mau bertarung semacam itu, apa dia diberi ruang oleh partai? Apa dia diberi ruang oleh orang-orang tua untuk dia menunjukkan kemampuannya? Atau untuk dia menunjukkan ide gagasannya untuk membuktikan itu? Diberi ruang apa enggak? Permasalahannya di situ. Kalau anggapan untuk menjadi anggota dewan itu anggapan butuh 10.000 suara. 10.000 suara. Kalau itu ternyata kita belinya 50 ribuan atau 100.000 kan tinggal ngalikan. Jadi anak muda seusia kalian lagi lulus kuliah, apa duwe duit sakmono? Enggak duwe. Langka ya. Enggak duwe. Bukan dari kalangan keluarga Iya. Senden Kayu Jati mau. Bukan. Jadi gelem ndak gelem kalian juga harus adu gagasan, kalian harus turun ke bawah. Lek salah satu pesan dari salah satu kawan kita itu yang bilang bahwa berpolitik itu berpolitik sehat, berpolitik gembira. Gembira. Iya kan? Berpolitik dengan cerdas gitu. Nah permasalahannya adalah itu tadi, anak-anak muda itu tidak diberi ruang, atau hanya seolah-olah diberi ruang. Sebenarnya. Iya, iya. biar dinilai sendiri-sendiri mas. Silakan. Biar dinilai sendiri-sendiri. Soalnya kalau kita melihat tuh petarung anak-anak muda yang menjadi wakil menjadi kepala daerah, kaya sapa jenenge itu? Gibran. Anaknya Jokowi, Bos. Terus mantune sapa jenenge? Bobi. Mantune Jokowi. Iya kan? Terus anak Amin Rais berapa yang di situ? Anak Mega berapa yang di situ? Anak SBY sing loro dadi ketua partai. Iya kan? Loh, itu kan kenapa kok orang-orang kaya-kaya itu menempatkan anaknya di dunia pemerintahan? Karena mungkin mereka sadar bahwa memang anaknya mampu. Bapakmu, awakmu ra mulih 2 dina, ditekoki apa? Manut mulai nggo duit apa ora? Biyen mulai nggo duit apa ora? Iya. Ya apa ndak? Lah nek anake wong-wong kuwi ora mulai 2 dina 3 dina ditekoki apa? Piye hasilmu turun ke bawah? Piye hasilmu teko kono? Wis beda, Bos. Betul. Itu beda. Awak mungkin enek kegiatan di organisasimu genep seminggu. Wong tuamu muring-muring. Ngomah ora mbok pikir. Rumah sakitmu sing butuh mek kowe tok. Nah, kan ngono. Dari sisi itu wis Iya. wis kalah. Aja apa meneh Ebin ora mulai seminggu. Jadi masalah. Iya kan? Jadi masalah. Gitu Anda. Hal semacam itu sing Mengapa apa ya? Iya, nah seharusnya orang-orang terpinggirkan seperti kalian ini yang diberi ruang. Bukan orang-orang seperti kalian hanya disalurkan aspirasinya, bukan. Tapi orang-orang seperti kalian diberikan ruang untuk menyuarakan bertarung di dewan.
Nah, ketika kalian pernah audiensi, ketemu dewan, ketemu wakil bupati, ketemu polres, hasilnya apa? Zong. Ya nanti dibicarakan sama pimpinan. Iya, iya hasilnya. Nah ini Mas, yang menarik lagi nih. Ini banyak sih. Mungkin juga orang tua aku juga seperti itu, ataupun dari kalangan yang maunya dianggap lebih tua dan sebagainya. Iya. Maunya dianggap lebih tua. Dituakan lah bahasanya, dituakan dan sebagainya. Anak muda itu kurang pengalaman nih. Oh iya, betul. Anak muda ini kurang pengalaman untuk di tempat di sini apa mampu gitu loh, pengalamannya kurang, apa yang dia mampu kan gitu. Ini yang menurut saya ini yang sekarang lagi in ataupun yang lagi dibahas sama orang-orang itu yang sering disampaikan lah dimulai di media sosial itu juga seperti itu. Ya, mungkin ya itu karena penggiringan opini bahwa orang-orang anak-anak muda itu biar belajar pada orang-orang tua dulu. Ojo keladuk kurang Toto. kan gitu. Tapi perlu diingat, umur 16 tahun Soekarno itu sudah mewakili Cokro Aminoto untuk berpidato pada saat Cokro Aminoto sakit. Ini umur 16 tahun. Kowe 16 tahun jadi bingung yang-yangan. Jadi ada beberapa orang yang memang ketika dia memiliki kader dan kadernya mau berkembang, dibunuh cita-cita itu. Pembunuh cita-cita terbesar adalah orang terdekat. Ya, itu masuk akal sih, masuk akal. Ya, makanya misalkan itu seseorang itu menilai bahwasannya memang anak muda itu tidak diberikan ruang untuk ikut kontestasi berpolitik. Betul. Boleh juga kan gitu. Misalkan untuk mengartikan bahwasannya tidak diberikan ruang gitu. Iya. Ruang itu kan ya memang ruang, semua boleh daftar aja, semua boleh daftar. Tapi ngene, Bos. Orang-orang anak-anak muda sing arep daftar ning kono, mereka itu harus bertarung. Kok meneh ngene? Si Maman saiki kuliah, skripsinya urung beres. Terus musuhe si A, sing wis duwe privilege. Maman iso turun ke bawah paling mek gur dina Sabtu Minggu. Sedangkan si A itu iso betina 24/7. Ya. Ya kan? Ya. Urung si Ebin pengen tarung, dia tutupnya malam Jumat tok. Berarti dia iso moran nek malam Jumat, nek di malam Jumat. Wong tahlilan. Sing diparani sapa? Iya. Atau jangan-jangan itu memang sudah dia nih ya. By design. Enggak, ya mbok by desain atau enggak siapa yang mendesain. Cuma memang posisinya diakui atau tidak. Yang bisa menggerakkan kalian itu kalian sendiri. Nek jarene Bung Karno kan jangan pernah berharap pada negara. Ya kalian sendiri. Nah makanya ketika tahun 2024 ini kalau ada temanmu yang muda atau seandainya pun ada yang tua yang dia memberikan ruang untuk anak muda, ya itu bisa dipikirkan, bisa itu untuk diberi masukan, bisa itu untuk didukung, kan semacam itu tuh. Jangan orang hanya baik ketika mendekati pemilu. Kalau pencitraan itu dianggap baik, ya wis pencitraan selamanya. Berarti baik selamanya. Baik selamanya. Nah, karena kita berpikir tentang politik uang tadi, itu ada orang yang memang sengaja menciptakan agar suatu kaum atau suatu daerah itu masyarakatnya tidak berpikir secara terbuka. Jadi berpikir secara praktis pragmatis, yang penting oleh duit. Jadi masyarakatnya tidak diberi edukasi terkait politik. Padahal itu penting loh, edukasi politik itu. Pendidikan politik itu penting. Kita mulai SD, SMP, SMA, kuliah itu tidak ada pendidikan politik. Oh saya ada. Aku ada semester tentang politik. Oh kuliah ya? Oh, kuliah. Tapi selain itu tidak ada. Saya belum pernah mendapat pendidikan politik terkait itu. Bahkan definisi politik yang menurutku yang paling pas itu adalah dari salah satu teman. Politik adalah bagaimana kita mempengaruhi orang lain. Jadi ketika ngomong aku tidak berpolitik kok, ya itu sebenarnya dia berpolitik dengan cara itu. Biar menurut Bapak Ebin atau Bapak Maman? Saya lebih ini Mas, kondisi di Tulungagung ya sebenarnya. Kondisi di Tulungagung itu kan memang
saya dapat apa ya, kemarin itu juga sinau dengan kawan. Jadi politik itu kan kultur. Jadi ketika kultur suatu daerah itu katakanlah nggih money politik. Nah itu kecenderungan ya memang sampai kapanpun panggah menggunakan itu, cara itu, dan itu dianggap oleh caleg atau mungkin apa mau daftar bupati. Nah itu selalu menggunakan begitu. Nah yang saya tanyakan ini sebenarnya iso ndak pola itu dirubah sebenarnya. Nah itu mungkin itu apa ya? Koncone sampean sekarang dia terjun di dunia politik enggak? Terjun. Dia menggunakan money politik enggak? Tidak. Berarti kan dia bisa. Bisa. Pertanyaannya bukan bisa dan tidak, lama atau tidak. Nek bisa nih bisa nyata nih dia ndak gaya politik, ndak gaya money politik dia. Nah dia bisa ndak? Bisa ternyata. Lah piye carane? Apa yang dia lakukan? Banyak kalau yang dilakukan, Mas. Salah satunya mungkin 1, 2, 3 contoh. Penggunaan program, katakanlah program A. Nah itu mengawal sampai terjun benar-benar sampai di masyarakat. Nah itu dikawal mulai dari pembuatan KTP sampai mungkin apa bantuan-bantuan. Ya itu model seperti itu. Jadi ndak melulu hanya mau pilkada, tapi terus pengawalan terus. Berarti pengalaman itu dilakukan sudah sejak hari ini atau mungkin sudah jauh-jauh? Sudah jauh hari, Mas. Nah, berarti kan memang dia melakukan itu tadi toh Mas, edukasi tentang pendidikan politik. Masyarakat memang dipintarkan. Jadi tidak melulu terkait money politik sing mek guru 50.000 selawe 1.000 bukan, tapi lebih ke bagaimana masyarakat itu bisa berpikir bahwa oh iki lho sing bener-bener memperjuangkan saya. Oh iki lho sing bener-bener ngewangi aku. Tapi di Tulungagung itu juga ada, maksudnya ada yang beranggapan bahwasannya misalkan untuk mau mencalonkan diri sebagai DPR ataupun Dewan ya, itu proses dari jauh-jauh hari, itu mikirnya itu akan menghabiskan kos yang banyak. Betul. Karena ya ini menurutku kemungkinan besar yang digunakan adalah nanti bakalnya tetap nembak gitu, nembak mendekati hari H bahkan tetap menggunakan uang ataupun menggunakan sogokan lah bahasanya kan gitu. Saya gini Mas Maman, pada saat Saman jadi ketua BEM, betul, itu Saman menggunakan money politik enggak? Tapi duitmu entek oke enggak nggih pemilihan pada saat itu? Iya. Soalnya tinggi ketemu karo kain, traktir mangan. Betul. Kopi, rokok. Iya. Kita enggak beli suara, tapi untuk pendekatan itu kita kan membutuhkan uang sing banyak tuh. Tapi pada saat itu walaupun tanpa menggunakan itu Saman menang kan? Menang. Berarti kan sebenarnya cara itu bisa. Bisa. Dengan catatan orang-orangnya memang benar-benar dilatih untuk dunia itu kan. Dan kita tidak pernah melatih itu, makanya pendidikan politik itu penting. Ya, kemarin itu juga seperti itu, Mas. Misalkan kan momen yang di jauh-jauh hari lah kan ya, prosesnya itu untuk kader lah, mengkader lah bahasanya kan gitu. Jadi kan dia subjek, bukan objek. Jadi kan dia juga bergerak, dia juga berpikir ketika ada serangan ataupun tembakan dan sebagainya, kuat dia gitu loh. Iya. Masih tetap kekeh kepada pilihannya gitu loh. Iya. Nah ini yang saya belum tahu kan, saya memang tidak pernah terjun di dunia politik ya. Di dunia politik praktis itu belum pernah terjun di situ. Yang saya belum tahu bagaimana proses kaderisasi di tiap-tiap partai. Karena kan lucu ketika pemenang si Maman melu partai A. Lah ternyata Maman sing wis berdarah-darah tiba-tiba partai A mengusung calon dari partai C. Lah apa gunanya kaderisasi di partai A itu? Ada Mas ya? Ya enggak tahu. Bisa dianalisa sendiri. Bisa dilihat kan. Nah, dengan kondisi semacam itu kan menjadi tidak menarik itu. Nah, terus apa kaderisasi ning partai, apa fungsi kaderisasi di partaimu apa? Wis saiki ngene Man. Ketika awakmu kemarin BEM 2 periode atau 3 periode kan dari jaringanmu toh? Iya. Yang ketiga walaupun mungkin belum siap, gelem ndak gelem apa gak mbok bentel nih. Mbok piye-piye kaderku kan mikirmu. Walaupun akhirnya kalah. Ora masalah, memang yo itu lek jarene Adian Apitupulu itu kita kalah menang itu hal wajar. Dari 10 pertarungan kita kalah sekali, 2 kali, 3 kali itu wajar. Jangan sampai kalah semuanya.
Yang penting enak menangnya sih anu no. Nah kan sekarang tinggal berpikir bagaimana kamu menguatkan tim itu kan. Edukasi politiknya bagaimana. Lah ketika sing maju anak buahmu atau adikmu itu tadi, kamu ngentoni duit enggak? Tetap Tetep nih kan. tetap Ngopeni jaringanmu kan tetep kan. ya. Ini yang terpenting sih kaitan dengan itu kan trust kan Mas. Iya. Yang dipentingkan kan trust untuk membangun kepercayaan lah. Bahwasannya memang untuk nantinya ke depannya, ini loh ada. Oh, yang kita calonkan, yang kita pilih, yang kita dukung dan sebagainya, ini loh ada orangnya kan gitu. Iya. Track recordnya. Track recordnya bagaimana? Track record komunitasnya bagaimana? Ya biar nggak dinilai lah, bukan kayak tempat parkiran lah Mas. Ini Ya. kan kayak lagu ya. Itu kan. Itu mungkin sih menarik sih Mas. Menarik untuk kita bahas lebih dalam lagi mungkin nanti. Oh iya, terus satu lagi nih, sing menarik. Ini saya menjadi ingat sama saat kuliah dulu. Banyak orang yang tidak suka dengan politik, banyak sekali. Tapi di negara kita tuh apa-apa tuh yang menggerakkan politik. Politik. Beasiswa, bantuan, kebijakan apapun itu terkait Politik. politik. Nah, ketika kamu merasa kamu bisa menjadi orang bersih dan kamu merasa memiliki kemampuan untuk itu, terjun di dunia itu. Biar dunia itu tidak diisi oleh orang-orang yang menurutmu buruk. Ketika kamu tidak bisa merubah itu secara global, tapi minimal kamu akan sudah merubah satu orang untuk menjadi lebih baik, yaitu dirimu. Selama-lamanya usaha adalah doa. Tapi minimal ketika kamu masuk di situ, kamu sudah mencoba berikhtiar untuk ikut ikut merubah kondisi politik di negara kita. Sopo ngerti nanti sing manen anak-anakmu. Sopo ngerti sing manen adik-adikmu. Betul. Syukur-syukur sing manen awakmu dhewe. Menarik. Poinnya sih itu.